Mata kuliah pembelajaran IPS untuk anak. Selamat siang semuanya. Eh, karena ini ada materi yang tertinggal ya, atau misalnya kemarin ada tanggal merah, jadi saya membuat sebuah rangkumannya di sini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita hari ini. Oke, saya lanjut ya ke materinya. Nah, ya, bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya. Ini menurut Eisler ya, ada beberapa ciri keterampilan sosial ya. Yang pertama itu adalah orang yang berani berbicara, memberi pertimbangan yang mendalam. Ya, kenapa berbicara? Karena pada dasarnya orang-orang yang tidak punya keberanian gitu kan, tidak percaya diri, mereka tidak akan bisa speak up gitu kan di hadapan orang-orang banyak gitu kan. Jadi makanya gitu kan berani gitu kan, keberanian itu harus kita pupuk gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tidak berani, otomatis mereka-mereka itu tidak akan punya keberanian untuk berbicara gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya adalah memberikan respon yang lebih cepat. Hmm. Kalau tadi adalah berani, kalau misalnya kita sudah berani, ada orang-orang sekitar kita yang merasa salah perilakunya atau misalnya secara bahasanya lah gitu kan, kita harus bisa memberikan respon balik yang lebih cepat gitu kan. Ya, gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah memberikan jawaban secara lengkap. Ya, memberikan jawaban secara lengkap. Karena kalau misalnya kita berbicara setengah-setengah, otomatis kemampuan kita mungkin secara percaya dirinya kurang kurang maksimal, kurang optimal. Tapi kalau misalnya kita merasa percaya diri, gitu kan, atau misalnya jawaban kita merasa bisa diterima oleh orang banyak, gitu kan, kita akan memberikan jawaban-jawaban itu atau misalnya pernyataan-pernyataan itu secara lengkap. Secara kalimatnya lengkap gitu kan. Terus selanjutnya adalah mengutarakan bukti-bukti yang dapat meyakinkan orang lain. Oke, misalnya ditambahi dengan fakta-fakta, misalnya dengan berita atau misalnya dengan pengalaman dia gitu kan. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain. Kalau misalnya kita sudah punya kemampuan untuk bisa meyakinkan orang lain gitu kan, orang lain akan merasa nyaman kalau berteman dengan kita gitu. Ya, kalau misalnya orang lain sudah merasa nyaman dengan kita, relasi itu akan terjalin dengan baik gitu kan. Partner kita akan bertambah, mitra kita akan bertambah gitu kan. Jadi makanya ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam keterampilan sosial. Terus selanjutnya adalah tidak mudah menyerah. Karena biasanya kalau misalnya kita tidak dihargai oleh orang lain, kita merasa putus asa gitu kan. Jadi sudah merasa tidak bersemangat lagi gitu kan. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita merasa kita berada pada pada kondisi-kondisi yang kurang membuat kita kurang nyaman gitu kan. Kita harus terus jalan terus gitu kan, terobos terus gitu kan. Yang penting kita sudah menemukan titik mana atau zona mana yang membuat kita nyaman gitu. Terus yang selanjutnya adalah menuntut hubungan timbal balik. Kalau misalnya kita berbicara ngobrol kan pasti kita ingin didengarkan, gitu kan. Nah, jadi makanya gitu kan, suatu relasi itu akan berjalan baik kalau misalnya dua pihak itu akan selalu bersinambungan gitu. Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan, gitu kan. Yang satu mendengarkan, yang satu berbicara gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita berada pada satu komunitas kita hanya berbicara saja tapi tanpa didengarkan oleh orang lain kan kita juga tidak enak. Kita juga merasa tidak dihargai kan seperti itu. Jadi makanya harus cari-cari rekan atau partner yang sefrekuensi dengan kita gitu. Terus selanjutnya adalah lebih terbuka dalam mengekspresikan dirinya gitu kan. Kita mau punya apa, bakat apa, karya apa gitu kan. Ya udah ekspresikan aja gitu. Selama itu tidak mengganggu hubungan orang lain. Selama itu tidak merugikan orang lain gitu. Ya, ini adalah ciri keterampilan sosial menurut Eisler. Ya, nah ini menurut Patmono Dewo ya, bahwa ada loh ciri-ciri anak usia dini gitu. Nah, ini ya, karena ini adalah berhubungan dengan kita di dunia Pak Udi ya, gitu. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa memahaminya ya. Ini yang pertama adalah umumnya anak pada tahapan ini memiliki satu atau dua sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. Coba rekan-rekan semuanya perhatikan gitu kan anak didik kita atau misalnya yang sudah punya anak atau tetangga gitu kan. Biasanya gitu kan anak-anak ini adalah selalu beriringan gitu kan. Hayu disamper yuk gitu kan bermainnya cuma dua orang gitu kan tapi besoknya lagi tidak menjamin gitu kan orang A dan si A si B ini akan bermain lagi gitu kan mungkin besok ada yang baru mereka ganti haluan gitu kan
Ya, gitu kan. Tapi tidak tidak dalam komunitas yang banyak gitu anggotanya, hanya satu atau dua atau tiga lah gitu kan. Nah, besoknya lagi ada yang baru mungkin ganti lagi, tapi besoknya lagi ketemu lagi berbarengan lagi gitu kan. Nah, jadi sahabat ini cepat berganti gitu. Ya, gitu kan. Walaupun besoknya mungkin berbarengan, besoknya tidak, berbarengan, besoknya tidak gitu kan. Tapi anggota-anggota ini hanya itu-itu aja gitu circle-nya gitu. Atau misalnya A ke B nih. Tapi besoknya lagi mungkin B ke C gitu kan. Atau mungkin besoknya lagi gitu kan D ke E, A gitu ya, bertiga gitu kan. Nah, itu. Terus yang kedua adalah kelompok bermainannya itu cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi secara baik gitu kan. Nah, makanya tadi kan sudah saya sebutkan ya, terlalu kecil. Jadi ada yang satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan itu saja gitu kan. Nah, bahkan paling paling banyak paling 5 gitu kan atau 6 gitu kan. Dan kenapa tidak terorganisasi secara baik? Nah, yang tadi Ibu, bahwa anak-anak itu masih mencari zona nyaman, masih melihat sejauh mana orang-orang yang diajak bermain itu dia nyamannya dengan siapa gitu. Ya, walaupun misalnya hari ini 1 jam ada berantem, bertengkar, tapi nanti jam kemudian gitu kan dia mereka bertemu lagi, baikan lagi gitu. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah bahwa anak yang lebih muda seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar. Betul ya ibu-ibu ya. Contohnya nih, anak saya yang usia TK gitu ya. Mereka kadang berdampingan dengan rekan-rekannya yang usia SD kelas 6 gitu kan, bahkan SMP kelas 1. Nah, gitu ya. Jadi, apa ya, pada dasarnya mereka itu memang saling berdampingan walaupun secara usianya jauh terpaut jauh gitu, ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pola bermain anak prasekolah itu sangat bervariasi fungsinya, sesuai dengan kelas sosial gitu kan. Bervariasi gitu kan. Ada yang anak-anak hanya bermainnya solitari aja, ada yang hanya mengamati aja gitu kan. Ada yang bermainnya secara individual gitu kan, tidak masalah gitu kan selagi mereka masih bisa berdampingan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bermainnya dalam satu komunitas tapi mereka mainnya masing-masing tidak menjadi masalah ya, selagi itu tidak mengganggu hubungan dengan rekan-rekan yang lainnya. Terus yang kelima adalah bahwa perselisihan itu sering terjadi tetapi sebentar. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Mereka pasea, berantem, bertengkar itu untuk anak itu masih wajar gitu. Karena pada dasarnya mereka itu masih mencari jati diri, masih mencari zona yang nyaman, masih mencari partner mana yang membuat dia nyaman gitu. Nah, gitu dan akhirnya pada waktu yang, dekat mereka pun akan bermain kembali gitu kan seperti itu. Terus selanjutnya bahwa anak laki-laki itu biasanya, lebih banyak melakukan tingkah laku agresif dan perselisihan. Agresif itu yang seperti apa Bu? Ya yang memukul, yang berhubungan dengan fisik lah gitu kan, kayak memukul atau misalnya berlari-lari gitu kan, atau misalnya ada yang mencubit, ada juga yang nonjok gitu kan. Nah gitu. Terus selanjutnya yang keenam adalah telah menyadari peran jenis kelamin. Gitu kan. "Oh, iya kamu mah perempuan, nggak usah pakai, main mobil-mobilan," misalnya. "Kamu mah duduk aja sama yang lain, sama perempuan lagi, main boneka atau misalnya masak-masakan." Nah, jadi mereka itu sudah mencari, sudah tahu kapasitas jenis kelaminnya ya, begitu. Nah ini, bahwa menurut Koni bahwa ada sosial emosional anak, yang perlu dipertimbangkan. Bukan dipertimbangkan, yang perlu dikembangkan gitu ya. Yang pertama itu adalah perkembangan emosi dan hubungan pertemanan. Ya, hubungan pertemanan, emosi yang kemina ada yang marah, sedih gitu kan, bahagia gitu kan. Nah, perkembangan identitas diri gitu kan. Ada yang masih mencari identitas sebetulnya saya itu gimana ya? Apakah pemarah, apakah pemaaf, apakah cengeng atau bagaimana gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin yang tadi Bu ya sudah saya jelaskan. Nah, ini menurut Harlock ya, ada pola perilaku sosial, meniru. Nah, anak itu kan peniru urung sekali, Bu. Ya, apapun yang mereka lihat, lalu mereka rekam gitu kan, lalu mereka implementasikan. Jadi makanya kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungan ya mengharapkannya baik lah gitu kan. Kita harus menunjukkan perilaku-perilaku yang baik agar tidak ditiru oleh anak. Terus selanjutnya adalah persaingan.
Persaingan ini di mana? Biasanya anak-anak itu kalau bisa jadi sekolah gitu ya, lagi bersaing untuk mendapatkan perhatian guru gitu. Ya, atau misalnya bersaing untuk bisa mendapatkan reward yang banyak dari guru, bersaing untuk mendapatkan bintang yang banyak dari guru, ya seperti itu. Terus kerjasama dengan siapa sih? Bisa dengan orang tua, dengan guru atau dengan mitra, rekan-rekan yang lainnya gitu. Mereka bisa loh diajak kerjasama. Misalnya nih bikin rumah-rumahan dari tanah gitu. Kamu bikin dapurnya ya, misalnya aku bikin kamar mandinya, bikin ruang tamunya, itu kan bisa diajak kerja sama. Simpati gitu kan. Harus bisa simpati dengan keadaan orang lain gitu kan. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang mungkin tidak punya makanan, yuk berbagi gitu kan. Nah, seperti itu. Empati sama ada orang-orang rekan-rekannya yang tertimpa musibah, ada orang tuanya yang meninggal. Yuk kita harus bisa menumbuhkan bagaimana caranya anak itu bisa menempatkan pada situasi yang itu, tapi tidak dipaksakan ya gitu kan. Yuk kita kan misalnya dengan cara apa gitu, dengan cara menggalang donasi gitu kan, berbelasungkawa dan lain sebagainya. Dukungan sosial ya, terus berbagi, perilaku akrab. Nah, ini adalah pola perilaku sosial menurut Harlow. Ini, kalau ini adalah perilaku non sosial. Non sosial adalah kebalikannya dari yang tadi ya. Ya, negativisme atau membangkang, agresif, perilaku berkuasa atau ngebos ya, egois ya, merusak, berselisih, prasangka, pertentangan seks gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah mengejek. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa ada cheat yang tadi di depan adalah ciri keterampilan sosial gitu kan, perilaku sosial dan perilaku non sosial. Nah, gitu kan. Nah, sudah saya sampaikan mengenai materi ini gitu kan, tapi setidaknya kita bisa mengambil gitu kan. Oh, ternyata kita bisa mengobservasi anak kita, anak didik kita gitu kan. Kalau misalnya berada pada perilaku yang mana sih? Apakah non sosial, apakah perilaku sosial ya? Kalau misalnya anak didik kita sudah berada pada perilaku non sosial, maka kita harus bisa apa ya, merubah jalur itu kepada perilaku sosial gitu kan. Karena apa? Biasanya karena perilaku sosial itu tidak bisa kita tanamkan, tidak bisa kita biasakan dalam jangka waktu hanya satu kali dua kali, satu bulan dua bulan gitu kan. Tapi harus berkesinambungan secara terus-menerus ya, seperti itu. Oke, untuk hari ini, materi hari ini kita anggap selesai ya. Oke, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan tidak apa ya, merubah atau misalnya mengurangi esensi perkuliahan hari ini ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.